Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdalul Rahman, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini berisi pembahasan tentang sejarah dan filsafat matematika, yang berfokus pada pembahasan mengenai 4 permasalahan dalam Papirus Rhain. Papirus Rhain adalah satu dari beberapa dokumen matematika tertua di dunia, disalin oleh juru tulis Mesir, bernama Ahmes, sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Berdasarkan teks yang lebih tua, dari masa kerajaan Tengah Mesir, sekitar 1850 sebelum Masehi. Naskah ini kini disimpan di British Museum, London, dan berisi 87 masalah matematika, yang mencakup aritmetika, geometri, pecahan, serta perhitungan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Papirus Rhain berisi 87 masalah yang memperlihatkan kecerdasan dan keterampilan matematika Mesir kuno, mencakup berbagai aspek matematis yang kompleks dan praktis. Selanjutnya, 4 permasalahan utama dalam Papirus Rhain. Secara umum, terdapat 4 jenis permasalahan utama dalam Papirus Rhain, yaitu 1. Permasalahan 24, yaitu persamaan linear sederhana. 2. Permasalahan 28, yaitu teka-teki memikirkan sebuah bilangan. 3. Permasalahan 79, yaitu deret geometri dan teka-teki. 4. Permasalahan 40, yaitu deret aritmetika dan pembagian. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan pertama, yaitu permasalahan 24, persamaan linear sederhana. Suatu kuantitas, ditambah 1/7 bagiannya, akan menjadi 19. Berapakah kuantitas itu? Soal ini digunakan untuk memperkenalkan dan mendemonstrasikan metode posisi palsu, rule of false position, sebuah teknik aljabar tertua untuk menyelesaikan persamaan linear. Metode posisi palsu adalah teknik penyelesaian masalah matematika, khususnya persamaan linear, yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum konsep aljabar simbolik ditemukan. Ini adalah metode cerdas yang menebak jawaban, lalu menyesuaikannya untuk mendapatkan solusi yang benar. Dokumen tersebut menyebutnya sebagai prosedur tertua dan paling umum dalam menangani persamaan-persamaan linear. Secara sederhana, metode ini bekerja dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membuat tebakan atau posisi palsu, yaitu memilih angka yang mudah sebagai tebakan awal untuk nilai yang tidak diketahui. Angka ini tidak harus benar, karenanya disebut palsu. Kedua, menghitung hasil berdasarkan tebakan. Melakukan operasi hitung yang sesuai dengan soal terhadap tebakan tersebut. Ketiga, membandingkan, yaitu membandingkan hasil dari tebakan dengan hasil yang seharusnya yang diketahui dari soal. Keempat, mencari faktor koreksi. Menentukan faktor pengali yang diperlukan untuk mengubah hasil tebakan menjadi hasil yang diinginkan. Kelima, menemukan jawaban benar. Mengalihkan tebakan awal dengan faktor koreksi tersebut. Jawaban inilah yang benar. Prinsip kuncinya, hubungan antara tebakan, angka palsu, dan hasil tebakannya sama dengan hubungan antara jawaban yang benar, angka yang dicari, dan hasil yang diinginkan dalam soal. Dengan menggunakan kelima langkah tersebut, selanjutnya, kita akan menjawab soal berikut. Suatu kuantitas ditambah 1/7 bagiannya akan menjadi 19. Berapakah kuantitas itu? Metode penyelesaian dengan cara Mesir kuno oleh Ahmes. Langkah 1. Posisi palsu. Ahmes memilih angka tebakan awal yang memudahkan perhitungan, yaitu 7. Alasannya, karena 1/7 dari 7 adalah 1 yang merupakan bilangan bulat, sehingga mudah dihitung. Langkah 2. Perhitungan dengan tebakan. Jika kuantitasnya adalah 7, maka kuantitas ditambah 1/7 bagiannya adalah 7 tambah 1/7 kali 7 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Hasil yang diperoleh adalah 8, bukan 19 seperti yang diminta. Langkah 3. Mencari faktor koreksi. Karena tebakan menghasilkan 8, sementara jawaban yang diinginkan adalah 19, maka faktor yang diperlukan untuk mengubah 8 menjadi 19 adalah 19 dibagi 8. Orang Mesir menghitungnya sebagai
19/8, sama dengan 2 tambah 1/4, tambah 1/8. Ini adalah faktor koreksinya. Langkah berikutnya, yaitu menemukan jawaban benar. Jawaban yang benar diperoleh dengan mengalihkan tebakan awal atau angka palsu dengan faktor koreksi tersebut. Sehingga diperoleh X sama dengan 7 kali 2 tambah 1/4 tambah 1/8. Sama dengan 14 tambah 7/4 tambah 7/8. Sama dengan 14 tambah 14/8 tambah 7/8. Sama dengan 14 tambah 21/8. Sama dengan 14 tambah 2 tambah 5/8. Sama dengan 16 tambah 5/8. Namun, di dokumen tertulis 16 tambah 1/2 tambah 1/8. Mari kita periksa. 16 tambah 1/2 tambah 1/8 sama dengan 16 tambah 4/8 tambah 1/8. Sama dengan 16 tambah 5/8. Ternyata sama, yaitu 16 tambah 5/8. Jadi, jawabannya adalah 16 tambah 1/2 tambah 1/8. Selanjutnya, permasalahan 28. Teka-teki, memikirkan sebuah bilangan. Pikirkanlah sebuah bilangan, dan tambahkan 2/3 dari bilangan ini ke bilangan yang tadi Anda pikirkan. Dari jumlah tersebut, kurangilah 1/3-nya, dan sebutkan jawaban Anda itu. Jika jawabannya adalah 10, maka kurangilah 1/10 dari 10 tersebut, sehingga diperoleh 9. Dengan demikian, inilah bilangan terakhir di pikiran. Soal ini adalah contoh awal dari teka-teki matematika yang melibatkan operasi berulang pada suatu bilangan yang tidak diketahui, yang pada akhirnya mengembalikan bilangan asal. Ini mengilustrasikan pemahaman tentang operasi invers. Metode penyelesaian, penjelasan Ahmes. Langkah 1, memulai dari jawaban akhir. Ahmes tidak menyelesaikan dengan aljabar modern, tetapi dengan bekerja mundur. Dia memberitahu bahwa, jika jawaban akhir dari serangkaian operasi adalah 10, maka kita bisa mendapatkan bilangan asalnya. Langkah 2, proses mundur. Petunjuk Ahmes. Jika jawabannya adalah 10, maka kurangilah 1/10 dari 10 tersebut, sehingga diperoleh 9. Operasi terakhir dalam soal adalah, kurangi 1/3-nya. Untuk membaliknya, Ahmes tahu bahwa, mengurangi 1/3 sama dengan menyisakan 2/3. Jika 2/3 dari suatu bilangan adalah 10, maka bilangan sebelum pengurangan adalah 15, karena 10 adalah 2/3 dari 15. Namun, teks menyebutkan, kurangilah 1/10 dari 10, yang merupakan petunjuk langsung ke bilangan 9. Ini menunjukkan bahwa, Ahmes mungkin memiliki formula, atau pola khusus untuk soal ini, di mana langkah mundur dari 10, selalu menghasilkan 9. Langkah 3, verifikasi atau bukti. Ahmes kemudian membuktikan bahwa 9 adalah jawabannya. Jika bilangan asalnya adalah 9, maka 2/3 dari bilangan tersebut adalah 6, sehingga, jika dijumlahkan, akan kita peroleh 15. Maka, 1/3 dari 15 adalah 5, sehingga, jika 15 diambil 5, akan menghasilkan 10. Makna filosofisnya adalah, teks menyebutkan bahwa ini mengilustrasikan identitas aljabar. Jika n adalah bilangan asal, maka rangkaian operasinya adalah n tambah 2n/3 kurang 1/3 kali n tambah 2n/3 sama dengan 10. Ahmes menunjukkan bahwa, jika hasil akhirnya 10, maka n sama dengan 9. Proses kurangi 1/10 dari 10 adalah cara praktis untuk mendapatkan 9, yang merupakan bilangan yang tepat. Selanjutnya, permasalahan 79, yaitu deret geometri dan teka-teki. Permasalahan ini disajikan dalam bentuk tabel yang tampaknya aneh, yang kemudian diinterpretasikan sebagai teka-teki berantai. Perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan ini bertujuan untuk menunjukkan pengenalan terhadap jumlah deret geometri. Angka-angka di kolom kanan adalah 7, 7/2, 7/3, 7/4, dan 7/5. Interpretasi 1,
jumlah langsung. Pada kolom kanan, terdiri dari 7, 49, 343, 2401, dan 16.807. Jika dijumlahkan, akan menghasilkan 7 tambah 49, tambah 343, tambah 2401, tambah 16.807, sama dengan 19.607. Ini adalah penjumlahan deret geometri, dengan suku pertama, A, sama dengan 7, rasio, R, sama dengan 7, dan banyak suku, N, sama dengan 5. Selanjutnya, interpretasi 2, perkalian. Kolom kiri menunjukkan bahwa total 19.607 juga diperoleh dari 7 kali 2.801. Angka 2.801 ini penting, karena, seperti dijelaskan dalam teks, 2.801 sama dengan 7 pangkat 5 kurang 1 per 7 kurang 1. Jadi, perkalian 7 kali 2.801 adalah representasi dari rumus jumlah deret geometri. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Interpretasi 3, teka-teki naratif. Teks menawarkan interpretasi yang lebih masuk akal, yaitu sebuah teka-teki naratif kumulatif. Di masing-masing 7 rumah, terdapat 7 kucing. Tiap kucing membunuh 7 tikus. Tiap tikus memakan 7 butir gandum. Dan, tiap butir gandum dapat menghasilkan 7 hekat butiran gandum. Berapa banyak total semuanya? Rumah, kucing, tikus, butir gandum, hekat. Narasi serupa juga ditemukan dalam Liber Abaci Fibonacci dan sajak anak-anak Inggris, As I Was Going to St. Ives, menunjukkan kelestarian jenis soal ini selama ribuan tahun. Selanjutnya, permasalahan 40. Deret aritmetika dan pembagian. Permasalahan ini disajikan dalam bentuk tabel yang tampaknya aneh, yang kemudian diinterpretasikan sebagai teka-teki berantai. Bagilah 100 papan roti kepada 5 orang, sedemikian hingga jumlah dari 3 bagian terbesarnya adalah 7 kali jumlah 2 bagian yang terkecil. Soal ini adalah contoh aplikasi deret aritmetika dalam pemecahan masalah pembagian. Dokumen ini menyajikan soal sekaligus metode penyelesaiannya dengan 2 cara. Teknik modern dan metode posisi palsu ala Mesir. Pemodelan. Misalkan, bagian orang ke-1, atau, terkecil, sama dengan X, selisih, atau beda setiap bagian, sama dengan D. Maka, kelima bagian itu adalah X, X tambah D, X tambah 2D, X tambah 3D, X tambah 4D. Persamaan 1, total. Jumlah semuanya adalah 100. Sehingga, dapat ditulis, X tambah D, tambah X tambah 2D, tambah X tambah 3D, tambah X tambah 4D, sama dengan 100. Diperoleh 5X tambah 10D, sama dengan 100, atau, jika disederhanakan diperoleh X tambah 2D, sama dengan 20, merupakan persamaan 1. Selanjutnya, persamaan 2, kondisi khusus. Jumlah 3 terbesar, sama dengan 7 kali jumlah 2 terkecil. Ini yang akan kita tentukan. Adapun, jumlah 3 terbesar saat ini, sama dengan X tambah 2D, tambah X tambah 3D, tambah X tambah 4D, sama dengan 3X tambah 9D. Jumlah 2 terkecil, sama dengan X tambah D, sama dengan 2X tambah D. Karena jumlah 3 terbesar, sama dengan 7 kali jumlah 2 terkecil. Maka, 3X tambah 9D, sama dengan 7 kali 2X tambah D. 3X tambah 9D, sama dengan 14X tambah 7D. Selanjutnya, kita sederhanakan. Diperoleh 2D, sama dengan 11X, sehingga D, sama dengan 11 per 2, X, merupakan persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, diperoleh X, tambah 2 kali 11 per 2X, sama dengan 20. X tambah 11X, sama dengan 20. 12X, sama dengan 20.
X sama dengan 20/12. X sama dengan 5/3. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai X ke persamaan 2, maka diperoleh D sama dengan 11/2 kali 5/3. D sama dengan 55/6. Selanjutnya, substitusi nilai X sama dengan 5/3 dan D sama dengan 55/6 ke 5 bagian sebelumnya, yaitu X, X tambah D, X tambah 2D, X tambah 3D, dan X tambah 4D. Setelah dilakukan serangkaian operasi, maka diperoleh. Pada bagian 1, diperoleh 1, 2/3. Pada bagian 2, diperoleh 10, 5/6. Pada bagian 3, diperoleh 20. Pada bagian 4, diperoleh 29, 1/6. Pada bagian 5, diperoleh 38, 1/3. Sehingga, hasil akhir kelima bagian tersebut adalah 1 2/3, 10 5/6, 20, 29 1/6, 38 1/3. Demikianlah pembahasan mengenai 4 permasalahan utama dalam papirus Rain. Adapun sumber materi pada video ini, yaitu buku Sejarah dan Filsafat Matematika, terbitan Universitas Terbuka, edisi 1, tahun 2014. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.